Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Alfian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hitung ya anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada elemen Al-Quran. Untuk itu nanti anak-anakku bersama dengan Pak Alfian nanti belajar bagaimana membaca ayat-ayat Al-Quran terkait berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Sebelum itu sudah ya. Baik, pada pelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap anak-anakku semuanya pertama mampu membaca dengan tartil Quran Surat Al-Imran ayat 190 serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surat Ali Imran ayat 190 serta mempresentasikan tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik dulu untuk anak-anakku semuanya. Mungkin bagaimana kira-kira cara membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dengan tartil yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nanti kita akan cek satu-satu ya. Boleh nanti dibantu untuk salah satu dari anak-anak yang membacakan di aplikasi yang biasa kita pakai. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai dalam ayat ini dalam mendorong kita untuk berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Siapa ini yang mau membaca tadarus? Pak Rubadi ya. Tolong ini mungkin bisa dibacakan ya. Sudah lihat ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ayo coba diulangi lagi, dibaca ya Pak ya. Mas Rubadi, Mas Ahmad. Iya Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Mas Rubadi bacaannya. Baik, setelah ini nanti kita akan lihat jadi apa saja bacaan yang terdapat di dalam
Quran surat Ali Imran ayat 190. Baik. Lihat ya. Inna fi khalqis samawati. Samawati ini termasuk bacaan mat tobi'i. Jadi yang dilingkari merah dengan tanda F1 itu adalah bacaan mat tobi'i. Jadi ada fathah, seterusnya ada alif. Kemudian wal ardi. Ada yang tahu mungkin anak-anakku? Kira-kira ini termasuk bacaan apa? Termasuk bacaan alif lam Komariah, Pak. Komariah, luar biasa sekali. Itu suaranya Mbak Handa sepertinya ya. Rajin ngaji di rumah jadi tahu. Kemudian waqtilafi. Ini bacaan apa? Siapa yang tahu? F1, F.1 sama dengan yang sebelumnya. Matobi'i, Pak. Matobi'i, betul sekali. Kemudian ada juga ini kebalikan dari D1. Wan nahari alif lam Syamsiyah, Pak. Syamsiyah, betul. Jadi ada alif lam komariah dan syamsiyah. Kalau syamsiyah itu melebur, soalnya siang panas, ya terang, jelas. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf selanjutnya yaitu nun, wan nahari. Kemudian selanjutnya ada la ayatil liulil al la ayati. Ada fat kasroh tanwin bertemu dengan alif lam atau lam. Nah, ini termasuk A3, ini termasuk hukum bacaan tanwin atau mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, ada yang tahu mungkin bacaan idgham bila guna. Hurufnya ada dua saja, lam dan ro. Yang terakhir ini ada albab. Ulil albab. Ini albab ini ada dua sebenarnya. Albab tadi alif lam komariah ada di situ juga, tapi yang dilingkari ini adalah apa? Ada mat di akhir ayat atau diwakofkan, maka dia bacaannya adalah mat arid sukun. Jadi mungkin itu ya anak-anak bisa diingat-ingat. Jadi di dalam secara tajwid kita harus ingat kembali untuk Quran surat Ali Imran ayat 190 tadi ada alif, ada mat tobi'i, kemudian ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah, kemudian ada idgham bila gunah dan mad arid sukun. Baik. Kemudian kita masuk kepada terjemah atau arti dari ayat ini. Apa sih artinya? Bacaannya sudah bagus, semuanya sudah luar biasa, tapi sekarang coba kita pengen tahu kira-kira anak-anak tahu nggak ya artinya. Misalkan ini mungkin Mas apa ya? Mas Ahmad Saifuddin. Iya, Pak. Sakit nggih. Ya, ini kira-kira inna fi khalqis samawati wal ardi artinya apa? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Bagus sekali, luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis, sesungguhnya di dalam penciptaan samawat, langit-langit, lain jamak langit, wal ardi dan bumi.
Kemudian selanjutnya artinya waqtilafil laili wan nahar. Ini mungkin dibantu ini Mas Febri, ayo tadi izin ke belakang, sepeda kembali, ini minta tolong, ini udah seger, ini udah wudhu tadi ya di belakang. Ayo silahkan. Artinya apa ini Mas? Waqtilafil laili wan nahar. Artinya Dan silih berganti malam dan siang. luar biasa. Dan silih bergantinya malam dan siang. Ada apa? Kok malam berganti siang, siang berganti malam? Meskipun ada di satu daerah di bumi ini, ada yang tidak ganti-ganti. Ada yang malam terus, ada yang siang terus. Nah, tapi ada kebanyakan siang dan malam. Ada tanda-tanda di belakang itu. Nah, tanda-tanda itu ada di potongan ayat selanjutnya. Ayo minta tolong mungkin ini Mbak Dia, minta tolong ayo ini artinya apa? Biar lengkap tadi. Oh, ya, penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Kemudian ada apa itu semuanya? La ayatil liulil albab. Ayo artinya apa? Sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Oh, alhamdulillah, terima kasih, luar biasa sekali semua anak-anak di sini memang pintar-pintar ngaji dan la ayatil ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita dituntut sebagai seorang mukmin yang berakal ini kita gunakan akalnya untuk berpikir tadi. Kenapa? Nah, apa? Rahasia penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam. Nah, itu ada tanda-tanda luar biasa. Dan itu banyak dikisahkan para ulama-ulama terdahulu dengan merenungkan penciptaan Allah. Nah, itu kemudian dia terdapat. Baik, untuk kemudian apa latar belakang? Apa latar belakang di balik ayat ini turun? Nah, ini mungkin ini ya, siang-siang sudah jam 2:30, nggih. Nek suluh baca ya nanti malah anak-anak ini ya glamur kemana-mana, ini tak dongengkan, nggih. Dongengkan Pak Al, jadi Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda, yaitu baginda Rasulullah, pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai, saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah beliau. Kemudian lalu beliau berwudu setelah itu. Lanjutnya beliau mengerjakan sholat, dan waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kami karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya tadi. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat dua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk adzan subuh dan melihat Rasulullah itu menangis. Kemudian bertanya Bilal, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang? Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang tadi maksudnya adalah Quran surat 190 sampai 191 dari Quran surat Al-Imran. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang baca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Ya, ada juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan isi dari hikmah atau manfaat kalau kita berpikir kritis, mungkin bisa minta tolong dibacakan Mas Ahmad Rubadi
hikmahnya nomor 1 kira-kira apa? Hikmahnya kalau kita berpikir kritis kira-kira ya. Mas Ahmad Baik, Pak. ada? Ya. Hikmahnya yang pertama memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Ya, kemudian Ya, yang gitu. kedua mudah memahami pemikiran, ya, memahami sudut pandang orang lain. Terus Ya. yang ketiga memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Kemudian yang Iya. keempat mampu berpendapat secara mandiri. Terus yang terakhir menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Ya, terima kasih Mas Ahmad, luar biasa. Itu kira-kira manfaat kalau kita menjadi seorang hamba yang berpikir kritis, ulul albab. Kemudian menerapkan perilaku berpikir kritis itu bagaimana? Nah, ini minta tolong ini mungkin Mbak Farah ada? Oh, ada itu di ujung itu ya, minta tolong ya. Menerapkan perilaku berpikir kritis. 1. Tidak mudah menerima informasi tanpa ditelusuri kebenarannya. Oke. Yang kedua, melakukan tabayun atas suatu informasi. Yang ketiga, mengedepankan substansi daripada gaya bahasa. Yang keempat, menguasai dan mampu tanggung jawabkan atas informasi yang diberikan kepada orang lain. Yang kelima, mengembangkan mencari alternatif solusi atas suatu permasalahan. Yang terakhir, tidak berjalan di tempat pada zona nyaman, melainkan mempunyai inisiatif dan kreativitas. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Farah ya, luar biasa sekali. Jadi setelah ini mungkin kita akan masuk pada lembar kerja. Jadi pada kesempatan kali ini tadi sudah Bapak terangkan, sudah Bapak jelaskan untuk menganalisis setiap bacaan untuk Quran Surat Ali Imran ayat 190. Di situ nanti akan satu-satu, kemudian terkait kelancaran dalam membaca ayat Al-Quran, kemudian ada juga yang kita nilai itu tajwidnya dan makhrajnya. Untuk tajwidnya masih ingat ya, tadi ada mat, tobi'i, kemudian ada juga alif lam, qomariyah dan syamsiyah, kemudian ada juga bacaan idgham bila guna, dan terakhir mat arid disukun. Nah itu nanti untuk setiap indikatornya anak-anakku, jadi membaca dengan lancar, kemudian tidak melakukan kesalahan tajwid dan makhraj itu nilainya 100. Kemudian membaca dengan lancar, melakukan 1-5 kesalahan tajwidnya atau makhrajnya maka 90. Kalau melakukan kesalahannya itu 6-10 baik tajwid maupun makhraj nilainya 80. Kalau lebih 11-15 kesalahan nilainya itu 70. Kalau lebih dari itu 16-20, wah itu bisa banyak sekali. Nah itu nanti nilainya 60 harus remedial. Untuk bacaannya, untuk tesnya nanti bisa melakukan seperti di aplikasi yang tadi kita Bapak tampilkan atau yang anak-anak sudah install di gadgetnya masing-masing. Bisa tesnya di situ dilakukan pembelajaran itu terkait tajwid tadi, mat, kemudian ada alif lam, syamsiyah dan qomariyah, kemudian juga bacaan idgham bila guna dan mat arid disukun, bacaan-bacaan mat. Kemudian nanti kalau sudah nanti akan Bapak cek untuk selanjutnya. Bapak nilai sesuai pencapaian anak masing-masing gitu ya. Baik, mungkin itu nanti untuk pelajaran itu bisa dikerjakan di rumah ya, atau setelah ini nanti bisa dikerjakan sesuai dengan aplikasi, nanti akan Bapak pantau di aplikasi ngaji.ai gitu ya. Terus selanjutnya refleksi ya.
refleksi. Kira-kira setelah pelajaran ini, oke, nanti berikan masukan untuk proses pada pelajaran pertemuan kita kali ini. Jadi apa saja mungkin bebas ya, apa aja mungkin dari materi, dari proses, dari keluh kesah anak-anakku boleh memberikan masukannya begitu ya. Mungkin Pak Doni, Mas Doni ya bisa memberikan refleksinya ya. Jadi setelah proses ini, proses pembelajaran ini kira-kira apa nih yang dirasakan? Mas Doni ada? Ada, Pak. Oh ya, terima kasih. Ayo bebas, enggak apa-apa ya. Kita ini merdeka belajar pokoknya ya. Baik, untuk refleksinya pelajaran hari ini, Pak. Kita diajarkan tentang bagaimananya untuk berpikir kritis tentang penciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Terus kemudian bagaimananya kehendaknya Allah mengatur antara waktu siang dan malam itu luar biasa dan benar-benar di luar nalarnya manusia gitu, Pak. Jadi ketika dipikir secara logika maupun akal tidak akan bisa seperti itu. Wah, baik, terima kasih Mas Doni untuk refleksi serta pandangan dari peserta didik untuk pelajaran kita ini. Mungkin satu lagi untuk dari anak siswa dari siswa putri ya, memberikan refleksinya pada proses kali ini. Mungkin Mbak Aziza bisa minta tolong sedikit saja untuk refleksi ya Pak. yeah. Jika kamu kira-kira diminta untuk memberikan bintang nih ya, pada proses kali ini nih, kamu akan kasih bintang berapa ini? 1 sampai 5. Dari bintang 1 sampai 5, 5 Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Prosesnya baik, terima kasih untuk partisipasinya, keaktifannya dalam kelas ini. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajarnya dan ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk diri pribadi, untuk kedua orang tua, untuk agama, nusa dan bangsa. Itu terima kasih untuk semuanya. Maka kita akhiri pertemuan pada kali ini, pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama, kemudian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Gitu nggih. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.